Salam, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada Tuhan bahwa kita telah dihantar masuk ke dalam tahun 2025 ini dengan penuh pengharapan, dan pengharapan kita itu akan diteguhkan juga di dalam perenungan kita pada hari ini, tanggal 5 Januari tahun 2025, sehari sebelum hari Epifanias, yakni tanggal 6 Januari tahun 2025. Epifanias adalah penampakan Tuhan, sehingga jelas bagi kita ketrinitasan Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kita, memenuhi hidup kita senantiasa. Amin. Firman yang akan kita renungkan, yang akan dikhotbahkan juga pada tanggal 5 Januari tahun 2025 menjelang Epifanias itu, atau minggu pertama setelah tahun baru, kita baca sesuai dengan ketentuan dalam almanak kita, Yeremia 31 ayat 10 sampai 14. Dengarlah firman Tuhan Jehovah, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan Jehovah, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku, Jehovah, akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan Jehovah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya, memahaminya, menghayatinya, dan melakukannya dengan perbuatan-perbuatan yang dia inginkan dilakukan orang lain kepadanya. Amin. Tema yang diusulkan dalam almanak kita mengatakan Tuhan yang membebaskan umatnya. Tuhan yang membebaskan umatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yeremia 31 ini sangat terkenal karena berisi suatu hal yang sangat istimewa, yakni Tuhan membuat perjanjian baru kepada umatnya, dan perjanjian lama itu diganti dengan perjanjian baru. Kapan itu dipenuhi? Ya, ikutilah sejarah bangsa Israel dan sejarah kekristenan. Perjanjian baru itu dalam Yeremia 31 adalah sungguh sangat luar biasa. Tuhan akan menanamkan firman-Nya
dalam hati setiap orang. Sehingga tidak ada alasan siapapun mengatakan bahwa dia tidak mendengar firman Tuhan. Saya tidak mendengar firman Tuhan berdasarkan kitab suci agama-agama lain karena saya tidak pernah bisa baca dan tidak pernah saya dengar karena dalam bahasa mereka. Tetapi Tuhan kita memasukkan, menanamkan firman-Nya ke dalam hati setiap orang, dan setiap orang itu dapat memahaminya dalam bahasanya sendiri. Sehingga bahasa yang berbeda-beda itu yang dibuat Tuhan juga menjadi berbeda-beda, menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Yang berikutnya dalam perjanjian baru itu adalah bahwa orang atau setiap orang tidak lagi dihukum oleh karena dosa warisan dari kakek moyang manusia Adam dan Hawa. Tetapi setiap orang akan dihukum berdasarkan perbuatannya sendiri. Karena ditegaskan dalam perikop ini, seorang atau apabila orang tua memakan asam, anaknya ikut ngilu katanya. Tapi sekarang dengan perjanjian baru enggak. Kalau kau makan asam, kau sendiri yang ngilu. Ya, kau sendiri yang ngilu katanya. Jadi setiap orang menanggung dosanya apabila dia tidak minta pengampunan dosa. Bacalah misalnya Yeremia 31 ayat 31 dan seterusnya. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya yang mengatakan, kenallah Tuhan Jehovah, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Itulah perjanjian baru itu. Makanya kita sangat beralasan mengenakan perjanjian baru ini di dalam kedatangan Yesus Kristus datang di dunia untuk mengampuni dosa manusia dan menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap manusia. Dan manusia menerimanya, menikmatinya kalau dia mau menyambut pengampunan dosa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasa itu Yeremia, dan ini menjadi prototipe daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kenabian Yeremia itu, kehambaan Yeremia itu disempurnakan sepenuhnya di dalam firman yang menjadi manusia, yakni dalam diri Yesus Kristus. Kemudian Yeremia 31 itu berbicara tentang Israel dan Yehuda. Jadi keselamatan itu bukan hanya milik Yehuda, walaupun Yeremia seorang nabi Yehuda. Yeremia mengingat bagaimana bangsa Israel utara 10 marga itu dibuang ke Hamat, ke Mesopotamia oleh raja-raja Asyur, diserbu oleh Sanherib dan dibuang oleh Salmaneser. Dan mereka terserak. Coba bayangkan, itu tahun 722 sebelum Masehi, dan Yeremia hidup pada tahun 580-an atau tahun 605 sampai tahun matinya setelah dia hujur tua. Dia mengalami banyak sejarah, tapi dia tidak lupa sejarah bangsa Israel seluruhnya, tahu dia. Dan Yeremia memahami setelah 10 marga itu dibuang 722 sebelum Masehi, dan Yehuda dibuang tahun 597 dan dimusnahkan juga tahun 587, berapa ratus tahun itu ya.
lebih dari 150 tahun, hampir 200 tahun lah itu. Yeremia tidak melupakan keselamatan bagi seluruhnya dan ke pembuangan mereka ke Babel, ke Mesopotamia, karena Asur juga menguasai Mesopotamia waktu itu, kerajaan Babel, menjadi alasan untuk mempersatukan kembali semua bangsa Israel yang 12 marga, ya, yang 13 marga lah kita katakan, 12 suku, di pembuangan, dan mereka bisa menjadi satu perjuangan, membangun budaya Israel. Baca itu Yeremia 31 keseluruhan biar Anda tahu bahwa nubuatan Yeremia ditujukan kepada Israel, bangsa Israel Utara, kerajaan Israel Utara, dan juga kepada Yehuda. Dua-duanya keturunan Yakub, ya. Dan Yeremia mengatakan bahwa Efraim itu, kerajaan Efraim itu atau kerajaan Israel Utara itu menjadi anak sulung daripada Tuhan, ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bagaimana kamu yang telah berserak-serak sekarang, bukan karena pembuangan. Yang saya tahu semangat bangsa Batak yang keluar dari Tapanuli kalau sudah di perantauan, walaupun berkelahi kakek moyangnya di kampung halaman, ya, berbeda ujung, berbeda karena perbatasan tanah setapak. Tetapi keturunan mereka setelah berada keturunan mereka di perantauan, di mana itu mencari nafkah, mereka bersatu dan topang menopang, dan itulah yang bagus sebenarnya. Dan mereka berhimpun seperti penyu bawa bawa punggungnya, di mana mereka berada akan dibangun gereja walaupun banyak tantangan. Makanya saudara-saudaraku yang sempat mualaf di perantauan oleh karena jabatan apa semua, dia mualaf kembali kepada Kristus kau, biar kau juga selamat di surga dan selamat di bumi. Jangan murtad oleh karena tawaran jabatan, oleh karena istri, oleh karena apa ya semua. Persatukan dirimu sebagai bangsa Tuhan, ya, umat Tuhan yang telah dipilihnya menjadi Israel baru. Itu tidak tanggung-tanggung. Perjanjian baru dikenakan kepada saudara, bukan perjanjian lama lagi seperti yang kau anut, seolah-olah kau pengikut agama Yahudi yang agak sedikit dipoles-poles. Jangan begitu, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah latar belakang sejarah sedikit, ya. Karena Yeremia begitu tegas menyampaikan hukuman Tuhan kepada umat Yehuda juga, kepada umat Israel Utara. Israel Utara dihukum oleh karena dosa Yerobeam, ya, dosa Yerobeam yang membawa bangsa Israel menyembah, melakukan sinkretisme dan lain-lain. Dan mereka tidak mengakui kenabian di Yerusalem. Mereka bikin pusat ibadah sendiri di daerah mereka, ya, di Betel. Yerobeam itu membangun rumah ibadah tandingan Israel, tandingan rumah ibadah di Yerusalem. Dan dosa yang membuat Tuhan Jehovah murka adalah dosa Ahaz, ya. Sampai Tuhan tidak mau mengampuni walaupun Josia sudah mengadakan reformasi yang luar biasa. Tuhan menegaskan, saya tidak ampuni dosa kalian, katanya. Luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, di generasi kita cegahlah jangan jatuh kepada dosa, karena walaupun kita nanti keturunan kita baik mengikut Tuhan Yesus, karena dosa nenek moyang kita dihukum juga, ya. Jadi jangan kembali ulangi dosa untuk membuat keturunan kita dimurkai. Dan itu pun menurut Yeremia sudah harus dibatalkan oleh Tuhan sendiri dengan perjanjian baru ini, ya. Jadi kamu nanti dihukum bukan karena dosa Ahaz lagi, bukan karena dosa Yerobeam II yang menghantar bangsa Israel murtad dari kepercayaan kepada Tuhan, tetapi kamu dihukum oleh karena perbuatanmu sendiri yang melawan Tuhan, gitulah. Tapi Tuhan tidak selalu murka. Ialah Allah Tuhan Jehovah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan pandang sabar. Itu berulang kali disaksikan di dalam Mazmur kita. Sehingga sisa Israel yang diizinkan
ya ditawan Nebukadnezar sewaktu Jekonya menjadi raja di Yehuda. Siapa itu Jekonya ya? Yoyakim. Puluhan ribu ahli-ahli dan keluarga raja ditawan ke Babel oleh Nebukadnezar. Yang orang puluhan ribu dan ahli-ahli inilah, keluarga kerajaan ini menjadi kesayangan Nebukadnezar di tanah Babel oleh karena nasihat Yeremia kepada mereka. Apa nasihat Yeremia? Ya, baca itu pasal 29, Yeremia 29 yang sangat luar biasa. Apabila kamu jarak genap 70 tahun katanya di ayat 10 pasal 29 ya. Jadi di sini Yeremia 29:11 kita baca, sebab aku ini atau Yahweh mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ya. Jadi itulah janji Tuhan kepada Yehuda dan juga berlaku juga kepada orang-orang Israel Utara yang dibuang duluan dari mereka. Itu bisa terjadi karena apa? Mereka mematuhi nasihat Yeremia yang mengatakan di pasal 29 ayat 4 dan seterusnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Itulah isi surat Yeremia dan yang dipatuhi oleh bangsa Yehuda, sehingga mereka dapat menyambut rencana keselamatan Tuhan, ya kan? Jadi kalau Tuhan berjanji sekarang memberikan pengharapan kepada kita, nanti akan kita nikmati kepenuhan pengharapan itu. Dan itulah yang kita ada janji Tuhan di dalam Perjanjian Lama, terutama Yeremia 31, dan itu kita nikmati setelah perjanjian itu dipenuhi oleh Tuhan di dalam kedatangan Yesus Kristus ke dunia, yang kelahirannya baru kita rayakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seluruh bangsa-bangsa harus tahu akan rencana Tuhan itu. Jadi anggapan orang selama ini yang mengatakan kalau suatu bangsa ditawan oleh bangsa yang lain, bahwa Tuhan dan juga sudah ikut kalah, itu tidak bisa lagi menjadi pedoman. Sama seperti pada Tuhan Yesus Kristus, walaupun Tuhan Yesus Kristus ditawan, disiksa, dibunuh, dan dimatikan, itu berarti Tuhan Yesus kalah. Itu tidak berarti bahwa Tuhan Yahweh yang menyuruh firman-Nya menjadi manusia menjadi Tuhan yang kalah. Tidak. Orang harus berusaha memahaminya agar jangan salah paham, agar jangan gagal paham. Justru semua dalam perencanaan Tuhan. Dan keselamatanmu pun sekarang, keselamatan kita adalah dalam perencanaan Tuhan. Jangan ada yang lari dari rel rencana Tuhan itu. Dengarkan itu firman Tuhan. Beritahukan di tanah pesisir. Katakan dia telah menyerahkan Israel, akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Lihat di sini, kawanan domba itu. Gembala itu bukan orang jahat.
bukan orang pembawa, orang setia seperti Tuhan lah itu. Gambaran Tuhan di dunia ini kepada gembala. Sudah kita ingatkan itu pada hari perayaan Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus kan. Jadi Tuhanlah yang menyerahkan umatnya, dia yang mengumpulkan. Di dalam Yeremia 31 ini diteringati penugasan Yeremia dalam pemanggilannya itu, ya ini luar biasa itu ya. Kalian dengar itu. Aku menjawabkan ya, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan kau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan, aku terlalu muda, katanya. Jadi janganlah katakan aku masih muda, tapi kepada siapapun engkau akan pergi, haruslah pergi. Dan apapun yang kuperintahkan haruslah kau sampaikan. Jangan takut, katanya. Ya, karena tugasnya untuk apa ini tugasnya? Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, tapi juga untuk membangun dan menanam. Itu Yeremia 1 ya. Di Yeremia 31 itu diteringati semua itu lagi. Jadi Tuhan itu menanam kembali ya, menumbuhkan kasih sayang lagi di dalam hati orang Israel, dan sehingga kesatuan umat Israel di pembuangan itu menjadi nyata. Mereka bekerja untuk pemerintahan. Mereka bukan anti pemerintah, bahkan menjadi tulang punggung pemerintah untuk memajukan Babel dan kemudian Persia setelah Babel diruntuhkan oleh Persia, kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua bangsa-bangsa harus tahu bahwa Tuhan bertindak, dia tidak kalah walaupun bangsanya dibuang. Tuhan akan terus bertindak menjaga ya umatnya, sehingga segala bangsa-bangsa termasuk Babel, termasuk Persia tidak lagi menjadi alat menghukum bangsa Israel. Terutama Persia sudah menjadi alat memberkati bangsa Israel, dan dengan Israel menjadi berkat bagi kerajaan Persia waktu itu. Jadi kerajaan-kerajaan, raja-raja di dunia tidak boleh main-main. Yang mereka lakukan harus memanfaatkan bangsa Israel menjadi berkat bagi negeri mereka. Dan Raja Kores dan Raja Darius dan pengganti-pengganti melakukan itu semua. Dan Yeremia menubuatkan kan pasti bahwa bangsa Israel itu berada, atau bangsa Yehuda itu terbuang selama 70 tahun aja. Padahal Israel Utara lebih ratusan tahun terbuang, dan sampai sekarang banyak yang hilang kan. Coba bayangkan itu. 70 tahun itu dihitung dari tahun 587 sampai 515. Keruntuhan bait Allah, bait suci Yerusalem, dan dibangun kembali dan ditahbiskannya kembali bait suci yang baru di Yerusalem atas usaha bantuan dari kerajaan Persia. Bahkan anggaran negara dilakukan untuk membangun bait suci itu. Maka dari situ kita belajar juga dengan kebaikan-kebaikan kita kepada pemerintah, jasa-jasa kita kepada pemerintah yang melebihi dari harapan pemerintah akan menjadi alasan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan untuk ibadah-ibadah kita. Kalau yang melawan mana dikasih bantuan itu, enggak. Kita sendiri mau mengaturkan separatis di Papua, Kristen juga itu ya. Tapi kalau bekerja sama dengan pemerintah yang Pancasilais, kita sangat bergembira. Kalau memang negara kita menjadi negara agama, kita dukung mereka untuk memberontak ya. Tapi karena negara kita adalah negara nasional dan Pancasilais berundang-undang dasar 1945 yang sudah sangat teruji kebaikannya oleh seluruh dunia, ya, lebih baik itu daripada undang-undang dasar daripada kerajaan Inggris dan kerajaan Amerika atau Republik Amerika Serikat. Lebih baik itu Pancasila kita itu, ya. Makanya Tuhan menjaga kita dengan itu juga, ya. Dengan adanya itu semua, ya, Israel sudah dibebaskan. Mereka bisa bergerak di Mesopotamia, di lingkungan kerajaan Persia, bahkan kerajaan Babel kan, karena jasa-jasa Daniel dan lain-lain, Mordekai dan lain-lain, ya gitu. Dan
Dengan demikian Tuhan bisa, Yeremia bisa menjanjikan suatu kemakmuran yang baru bagi bangsa Israel. Israel yang keturunan Yakub, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan, itu keturunan Yakub. Kemakmuran itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan sorak-sorak di Sion. Mereka bisa bersorak-sorak karena apa? Gandum cukup, sembako cukup, anggur dan minyak berlimpah-limpah, anak kambing domba tersedia untuk juga disembelih, dimakan, dinikmati, dan hidup mereka seperti tanah atau taman yang diairi, seperti taman Eden itu ya, di bumi ini. Dan mereka tidak akan kembali merana katanya. Tapi itu perjuangan, bukan dari langit itu. Semua itu bukan jatuh dari langit, Bapak Ibu Saudara. Perjuangan luar biasa, perjuangan panjang. Sejak mereka dibuang, atau orang Yehuda dibuang bersama rajanya Zekonya, Yakim itu, ke Babel, mereka patuh kepada perintah Tuhan, nasihat Yeremia. Yeremia itu tinggal di Yerusalem waktu tidak ikut itu, dibuang. Bahkan perintah Nebukadnezar, Yeremia itu bebaskan katanya. Hanya belakangan dia diculik oleh orang-orang yang tidak ditangkap, yang tidak bisa ditangkap, yang melarikan diri, dan kemudian diculik, dibawa ke Mesir. Lalu ada jemaat Elefantin di Mesir itu kan, kayak gitu. Jadi itulah tanda sukacita mereka, tanda sudah diselamatkan. Mereka bisa makmur, tapi harus dengan perjuangan yang luar biasa. Jadi kalau gandum berlimpah ruah, mereka harus punya lahan. Jadi kalau mereka sudah nanti kembali ke tanah Israel, semua lahan itu harus dikerjakan. Sampai sekarang belum berhasil semuanya dikerjakan oleh bangsa Israel. Ya, tapi sudah berlimpah ruah, gandum, beras dan lain-lain ya. Dan ternak-ternak semua. Coba bayangkan ya, secara modern sekarang yang bisa memenuhi atau nyatakan apa yang dinubuatkan oleh Yeremia ini kepada umat Israel keseluruhan. 10 marga yang hilang itu dicari-cari dan sudah ditemukan, dan yang 3 marga di selatan itu terus mereka berusaha sekarang untuk membangun bait suci ketiga, tapi masih persoalan di mana ditempatkan, karena di atas pondasi bait suci yang dibangun oleh Salomo sudah ada rumah ibadah umat beragama lain. Itu susahnya memang ya. Tapi kalau sudah bersukacita nanti dan semua bisa damai hidup di Yerusalem, ya pasti Israel bisa membangun lah. Memang tidak ada gunanya berperang-perang lagi, apalagi di zaman modern ini. Mari kita doakan agar semua perang dihentikan di Timur Tengah maupun di Ukraina ya. Dan sukacita itu tidak dipersisikan. Memang kalau rakyat sudah makmur, gembira, ya dapat menari, orang Batak margodang liat lah itu, tortor liat katanya. Di sini mereka menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Jadi tidak ada pergabungan, semua kegerangan ya. Ya memang itulah kalau sudah sejahtera oleh karena patuh kepada firman Tuhan. Jadi kita doakan kalau Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya itu jalankan dengan sempurna oleh Prabowo dan kabinetnya Merah Putih, itu sudah pertanda juga mereka mematuhi hukum Taurat dan mematuhi hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan orang muda dan orang tua semakin bisa berbaur. Ini karena hati-hati dengan gadget ini, HP ini, ala-ala media ini, karena anak-anak tidak bergaul lagi. Akibatnya tidak bergaul lagi anak-anak dengan orang tua. Itu tanda permulaan keberanaan itu. Tapi semua harus sadar, semuanya itu harus mempererat ya persekutuan anak muda dan orang tua agar bisa dapat menari bersama, makan bersama, dan bersukacita bersama. Dan saya lihat di tahun baru itu tidak terlalu bersama lagi. Kalau dulu saya waktu kecil semuanya harus bersama. Memang syukur kepada Tuhan bahwa anak-anak yang merantau bisa kembali ke Tanah Pasogit dan bawa berkat juga bagi orang di Tanah Pasogit. Tapi kebersamaan orang tua dan kesejahteraan bersama itu harus dipikirkan para perantau untuk di Tanah Pasogit kan.
di tempat kelahiran. Jangan hambur-hamburkan uangmu di tempat perantauanmu tanpa kau pedulikan kampung halamanmu itu. Ya, jangan bilang sona terpakai naik huta-huta orang holan dikir pewe ngap bolok dus baru di mertua minut tua. Jangan begitu, jangan putus asa. Bikin orang-orang terpercaya di kampung kita untuk mengelola dana di kampung itu. Karena tanpa dana datang masuk ke kampung, kekayaan tidak akan timbul di kampung kita ya. Masa sudah semakin merana sekarang. Itu harus dilawan. Jadi kemiskinan itu sekarang pembuangan kita. Jangan menjadi daerah Bonapasugit kita masing-masing menjadi daerah pembuangan sekarang ya. Harus diatasi itu kemiskinan seperti rencana Bapak Presiden kita, atasi kemiskinan. Dukung itu dengan melakukan usaha-usaha mengatasi kemiskinan dan keburukan di kampung halaman. Ya. Jadi sehingga kedukaan berganti dengan menjadi kesukaan. Ya, itu jalan Tuhan untuk menghibur kita. Jadi para imam pun kalau sejahtera itu pertanda bahwa makmur rakyat sudah agak sejahtera. Kalau para imam itu ngil-ngil dan mangan, ya. Kalau para pendeta kita itu tidak sejahtera dalam soal ekonomi, berarti umatnya miskin iman, miskin pengabdian, miskin ilmu, dan miskin keterampilan. Tidak boleh hal itu dibiarkan ya. Jadi cara Tuhan untuk memuaskan jiwa para imam, para pendeta agar hidup mereka berkelimpahan adalah kemauan dan kesediaan umat Tuhan mempedulikan kehidupan para imam, para pendeta. Itu tidak boleh, tidak harus dilakukan. Karena para imam tidak mengerjakan sawah-sawah kan. Jadi sekarang ini memang karena kegentingan kehidupan ekonomi para imam, para pendeta, banyak istrinya menjadi berprofesi, bekerja, mencari gaji, atau dan lain-lain. Sehingga konsentrasi suami istri melayani umat sangat terganggu. Jangan itu dibiarkan. Biarlah umat memberikan kesejahteraan itu kepada seluruh pimpinan kita, seluruh gembala kita. Itulah tugas mulia kita di tahun 2025 ini. Kita terus berjuang untuk kesejahteraan kita agar lembu sapi, gandum, sembako berlimpah ruah untuk kehidupan kita, rakyat kita di desa-desa. Kalau di kota-kota bisa saja terjadi. Jangan hanya demo-demo dikerjakan di pusat kota itu mengganggu pensejahteraan rakyat di desa itu. Nanti kami marah yang di desa-desa ini terhadap kamu yang demo-demo mengganggu jalannya pemerintahan. Koreksi dengan pergi 10 orang menyampaikan petisi ke DPR, hardik mereka di sana. Jangan ganggu orang lain. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, umat Tuhan harus kenyang dengan kebajikan Tuhan. Makanya ilmu agama dan ilmu modern harus terus ditingkatkan pembelajarannya oleh seluruh rakyat ya. Misalnya penduduk Indonesia itu mulai dari kecil harus diajar dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Lakukan itu 4 bahasa, masih biasa itu bagi orang kita untuk mengetahui 4 bahasa. Menlu kita ada tahu 10 bahasa, luar biasa itu kan. Ya, apa bedanya dengan kita? Karena itu dipersiapkan dulu dari sekecil. Jadi jangan main-main, jangan katakan itu bahasa Arab bukan bahasa kita. Bahasa kita itu. Bahasa Mandarin enggak bahasa kita itu, ya. Bahasa Inggris juga bahasa kita semua itu. Sangat berguna untuk pensejahteraan umat, membuat kenyang umat dengan kebajikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mudah-mudahan tahun 2025 ini menjadi tahun berkat bagi kita yang melimpah. Tentu tiada kesejahteraan tanpa perjuangan. Hanya pengampunan dosa tidak perlu diperjuangkan, mohonkan aja kepada Tuhan. Keselamatan tidak perlu diperjuangkan, ada sambut aja keselamatan yang dari Tuhan. Tapi untuk hidup sehari-hari harus berjuang habis-habisan agar sejahtera. Jangan main-main di situ, jangan buruk lagi. Tuhan memberkati kita semua.
Amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas perenungan yang telah disampaikan kepada kami. Terpuji dan mulialah nama-Mu. Lindungi bangsa kami. Berkati melimpah umat-Mu selama tahun 2025 dan tahun berikutnya. Dalam Yesus kami memohon. Amin.